What's up, people? Halo, everyone. Apa kabar semuanya? Sudah lama tidak berjumpa. Makin lamanya rambut saya makin gondrong, bos. Gila. Makin gondrong. Akhirnya season 2020-2021 nih. Finally. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Yes, thank you Dari guys. awal. Walaupun Yang tidak udah ada komen, match, tidak ada apa, tapi kalian tetap setia mengikuti sang profesor. Ya, yang mau belajar pusing-pusing gitu, yang disuruh sama kalian. Yang setia menonton. Kalian udah kelas online masih harus apa ini webinar di channel kita ya. Lu berdua gak naik, woi. Lu berdua gak naik, woi. Gue mau bukan gak naik, tidak memutuskan untuk naik. Kalau gue mau bukan naik. Bisa. Saya tidak mau dilepas. Iya, kan? Saya cekal. Siap. Hari ini kita akan membahas video ini draft pertama kita. Jadi kayak akhirnya apa ya? Kita akan show Persiapan. Bentar lagi. Ini setelah melakukan mungkin kita 100 transfer ya, keluar masuk terus. Oh tidak. Kalau saya justru belum melakukan sama sekali. Karena saya itu casual player, ya. Kalau kalian mengikuti, jadi saya nanti akan lebih memikirkan itu di H-1. Alright. Jangan ditiru. Nggak apa-apa dong kan kalau ada yang Nggak apa-apa, bebas. Tuh lihat profesor tuh begini. Jangan terlalu sering ikut webinar ya. Sebelum kita mulai, mungkin kita harus kasih dulu sedikit rekap hasil di pre-season National League. Karena kan sekarang sampai saat ini pun kita recording di 7 September jam 11 malam itu akan nanti ada pertandingan-pertandingan di National League lagi kan. Jadi mungkin semua informasi yang akan kita bagikan di sini itu berdasarkan apa yang kita tahu sampai tanggal 7 September ini gitu. Betul. Siapa tahu abis ini Greenwood udah bawa cewek ke hotel, siapa tahu Ferran Torres nyusul juga kan. Atau ada kena corona lagi, jangan lah ya. Apa sih, Tan? Oke, ini beberapa yang sudah direkap oleh tim kita, tim S3 Bola. Sang profesor. Ini sudah dikumpulkan dalam satu per tim ya, jadinya ada berapa goals, mereka berapa kali main, lawannya siapa aja. Jadi ini teman-teman bisa lihat juga di Twitter. Teman-teman bisa lihat di Twitter kita. Kita rutin update juga di sana ya. Oke. Dan ini di Nation League juga sama per negara gitu ya. Dan ini ada update injury. Ngasih tahu juga, sorry. Yang tadi pre-season sama Nations League, itu kalau gue tulis assist, itu fantasi assist ya, bukan assist yang terrecord. Oke, sip. Karena kalian minta, terpaksa gue nontonin pertandingan itu semua yang ngabisin banyak banget waktu gue ini ya. Jadi assist sana bukan cuma assist umpan, tapi Profesor tidak rela, guys. Merasa waktunya diambil oleh kalian. Gila. Udah kalian waktu kalian diambil untuk mendengarkan webinar dia dan dia tidak berterima kasih. Aduh, sayang sekali. Bukan gitu, capek bos nyariin informasi semua kayak begitu. Yuk lanjut, ini nggak akan beres ini mah. Injury list dulu nih. Injury list ada 2 kita bagi. Ada yang memang dari injury, tapi ada juga yang doubtful. Kenapa? Karena mungkin kan kita lagi musim COVID. Jadi ada beberapa yang mungkin ada yang kena COVID ataupun harus kuarantin karena telah melakukan kontak dengan seseorang yang positif ya waktu itu. Nah di sini ini per tanggal 7 September juga. Dan yang terbaru itu adalah Mahrez dan Laporte di Manchester City gitu. Oke, ini aja guys. Dan oke, kita langsung ke segmen draft. Oke, ini adalah draft dari Evan. Kita bisa lihat, boleh dilihat. Ini Evan ini tetap percaya sama De Gea ya. Setiap musim itu kipernya selalu De Gea. De Gea dan Martinez, Ton. Ini penggantinya De Gea dan Puk tahun lalu ini, De Gea dan Martinez. Tapi kalau di sini kita lihat Evan tetap banget loyalty banget lah sama MU guys. Pakai 2 MU loh, padahal blank game week loh kan. Sama De Gea, 3 sama De Gea. 3 tuh. Kenapa Van? Ya ngapain nanti
match kedua lu minus 8 cuma buat dapetin 3 MU. Anjir. Iya kan? Dari sekarang aja beli. Nggak bisa Sisa ngomong. pemainnya lu pakai yang ngasilin kemungkinannya. Jadi jadi sebenarnya lu di game week 2 sebenarnya ada planning untuk transfer selain MU lah berarti gitu kan? Iya. Oke. Menarik ya di sini ya si Evan ini pakai 5 back cuy. Jadi kalau dilihat sebenarnya ini formasinya bakal jadi 5-3-2 nih. Karena kan MU nggak akan main. Terus Aston Villa juga kan? Aston Villa juga. Iya. Jadi 5-3-2 Tenang, full no bench. Tenang, Pak. Full. Empat pemain blank game week. Saya bilang, saya itu H-1 ya. Dipikir sama Anda saya akan merelakan tiba-tiba De Gea dan Martinez. De Gea-nya nggak main week pertama, Martinez-nya tidak main juga sama Leno. Kipernya siapa, Davis? Tidak mungkin kan? Ya, jadi saya pasti transfer lagi. Cuman kan saya biasa H-1. Oke. Oke, kita next deh. Pemain pasti gue ini nih, pemain pasti gue tuh yang nggak mungkin. Mana? Yang nggak mungkin, yang nggak akan gue ganti buat kalaupun gue transfer nanti H-1, yang nggak gue ganti itu De Gea, Robo, Mane, Fernandes, Greenwood, Ings. Sama aja. Ya kan? Mau tanya boleh gak, Van? Nggak. Kenapa Mane bukan salah? Kok tetap nanya? Anjir kan gue udah bilang enggak. Kenapa Mane bukan salah? Pan, sebagai Liverpoolian. Kan ditanya tetap. Gue lebih suka maksudnya ya, kalian tahu gue secara eye test nonton atau segala macam. Cuman yang memang buat gue Mane lebih menjanjikan daripada Salah sih. I see. Gue nggak melihat Salah itu sesuatu hal yang mungkin mendulang poin banyak sih. Cuman buat gue Mane lebih murah juga. Enggak, Mane sama. Sekarang sama 12-12. Ya, sekarang 12-12. Ini contoh casual player nih. FPL udah loan 1 bulan masih kata lagi sibuk tuh. Kan gue bilang. Real life player-nya sibuk. Ini Evan ribut terus bisa di-tank. Nah, udah, lanjut. Zo. Zo ini emang tipikalnya selalu ada pemain yang gue tuh nggak tahu dia. Darlow dipakai. Itu asli agak ngikutin, woy. Ya Allah. Tapi gue bangga sih sama Zo ini sih. Dia pemain-pemain anehnya makin berkurang setiap kali dia main FPL. Yang Anda memang yakin yang ini di screenshot timnya dia? Dia kan punya 20 akun. Jangan ditiru ya, teman-teman, jangan ditiru ya. Peraturan resmi FPL itu jangan ternak akun. Anyway, Zo, ini kita kalau dari gue ya melihat, lu percaya banget sama Vardy nih. Oh iya. Kenapa Zo? Kalau boleh tahu Zo? Ya top scorer musim lalu sih. Oh, simple ya. Iya, dan lawannya gitu, musim promosi, tim promosi ya. Iya, untuk dari 7 match pertama dia tuh cuma lawan City doang yang susah karena Arsenal nggak kita hitung ya. Siapa tahu dia kalah, lawannya West Brom tiba-tiba ada Hegazi lagi. Oh tidak apa-apa, yang penting Vardy-nya skor. Mau kalah 3-2 juga duanya. Kalau gue lihat nggak apa-apa. Hebat Zo, bagus kamu, argumen kamu makin hebat makin sini. Kalau gue lihat ini Zo udah planning buat game week 2 nih, karena dia taruh Shaw, terus ya. Bamford ini gue pikir memang buat lawan Fulham ya Zo ya. Itu. Menarik. Oke deh. Bamford nih, gue sebenarnya agak bingung sih gue pasti mau ngambil satu pemain promosi antara Mitrovic atau Bamford, cuma justru gue ngeliatnya di game week 2 nanti pas mereka ketemu siapa yang bakal hasil. I see. Alright. Dan ini yang gue guys. Kita lihat draft juara 1 liga kita tahun lalu. Kenapa semenjak Aubameyang dipindah jadi mid kalian pada beli? Gue curiga si Evan juga ada Aubameyang. Sebenarnya Aubameyang tuh karena ini satu, dia fixture-nya itu lebih mendukung daripada yang lain. Karena kan MU sama City kan nggak main kan. Jadi mau nggak mau lu harus punya dari Arsenal.
Plus dia lawan tim promosi gitu kan. Dan formnya memang lagi bagus. Ya. Emang satu lagi mungkin ya. Apa? Dia tuh tipe Martialnya musim lalu. Midfielder tapi di depan. Ya itu sama-sama kayak Salah Mane lah sebenarnya. Satu lagi yang kalian mungkin kurang belum tahu ya. Ada orang yang ngitung nih poin Aubameyang kalau musim lalu tuh udah jadi gelandang gimana. Orang ada yang ngitungin sampai bonus poinnya digeser-geser segala macam gitu. Ternyata kalau Aubameyang musim lalu udah jadi gelandang, poin dia lebih tinggi dari Mane. Dia tuh cuma kalah 2 poin sama Salah kalau nggak salah. Jadi menjual banget sih Aubameyang ini jadinya. Gitu. Kalau menurut gue sih selain itu, soalnya dia harganya 12 ya. Ini banyak banget premium midfielder yang harganya di atas 10. Jadi betul. gampang gitu buat diganti. Iya betul. Tapi tahun ini banyak ya. Midfieldnya cukup tumben banget ini. Tiba-tiba ada Havertz lah, Yarmolenko, Torres. Padahal 352 terus nih Tony. 352 terus hajar nih. Torres ditransfer aja Tony. Siapa Torres katanya? Tiba-tiba dibeli dong. Sebenarnya ini tidak tahu Torres tapi dibeli itu bagaimana, Pak? Hah? Tapi dari pertama kali dia dibeli, gue langsung ngecek tuh si Torres ini tuh. Spanyol main gue liatin. Tapi memang kalau Havertz, Ziyech atau Werner gitu-gitu kan oke lah, kita tahu ya struktur jaringnya segala macamnya. Torres gitu, kita kayak baru denger namanya. Ya actually sebenarnya untuk City ini gue mau nggak mau sih, karena gue butuh satu pemain dari MU atau City dengan mid price di mid gitu ya. Jadi ya antara satu Greenwood sama Torres gitu. Jadi ya ini gue masih belum tahu mau pakai yang mana. Tapi kalau Havertz, gue lebih pilih Havertz daripada Ziyech sekarang. Karena satu cedera mau nggak mau ya, kita nggak tahu kan. Yang kedua, Havertz ini udah pasti inti gitu. Karena Willian juga udah cabut kan. Yang problemnya adalah gue nggak tahu apakah Werner nanti akan geser ke kiri terus Giroud main atau enggak gitu. Itu yang gue masih gue pantau sih sebenarnya. Oh, Barkley yang lain, Pak. Temi. Kayaknya udah nggak akan ada harapan itu. Barkley itu udah makin udah bawah. Out, Pak. Itu lu lihat pemain-pemain Chelsea yang dibeli kebanyakan buat dari tengah mid build up ke depan, Pak. Iya sih. Ya kan? Yang sayapnya malah nggak dibeli. Emerson, Alonso masih ada. Aspi bisa digeser. Justru gue penasaran tuh sama Everton, makanya gue masih lihat-lihat. Kalau James Rodriguez udah masuk, mungkin gue akan beli James. Sama. Anyway, ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Oke. So far kita sama sih. Maksudnya, lu sama kita hampir semua orang pakai Ings karena kita punya ekspektasi lebih ya. Karena kemarin kan cukup hajar naik tuh. Iya, betul. Sebenarnya gini sih. Gue waktu itu mau pilih Vardy karena Leicester yang tadi dibilang fixture-nya mendukung. Cuman dengan harga Vardy, terus gue turun ke Ings, mungkin return-nya gue nggak akan terlalu beda jauh. Jadi lebih baik gue pakai si selisihnya, gue kasih ke gelandang gitu. Sebenarnya kalau Werner, sebenarnya gini sih, kalau di sini gue lebih pakai main template player ya. Salah satunya adalah gue ambil selected player yang lagi mostly nih. TAA, Auba, Werner. Itu di setiap masing-masing itu kan most pick loh. Itu buat shield lu lah di awal sebenarnya. Nah, cuma memang kita harus gabungin sama planning lu di game week kedua. Sebenarnya gue udah coba set sampai 5 game week nih. Cuma nanti kita bahas lah di segmen planning lah. Kita lihat yang Evan dulu. Evan. Iya. Ada Ings juga. Tapi kalau gue ngomong nggak bisa kayak kalian nih, nggak bisa 2 menit 3 menit. Ada Maximin. Ada Maximin, guys. Wow. Zo, biasanya lo yang dimaki-maki. Ini nih, nggak belajar nih dari musim lalu nih. Saya terkejut ada pemain Newcastle di sana. Oh, ada Viagra di situ. Oh my god, tiba-tiba pakai Bertrand. Pan. Udah boleh ngomong belum? Pan. Pertama. Udah. Lu udah gak usah ngomong, Pan. Lu udah banyak ngomong di segmen lu PDP, jadi... Anyway, Sok, Pan. Kenapa lu pilih Soucek dan Maximin, Pan? Harus banget. Gini. Ini namanya draft ya. Sementara ini di tim gue ini,
ada 5 orang yang masih mungkin gue mainin, tapi di harga yang segitu-gitu aja. Sebentar, Tony-nya hilang, bos. Nah, ada lagi. Ada 5 orang yang masih mungkin gue ganti-ganti, tapi harganya di situ-situ aja. Vinagre, Douglas, ya, Soucek, ya, San Maximan, ya, sama Keenan Davis. Jadi 5 itu di sana hanya menghold itu harganya segitu. Masih sangat mungkin gue pindah-pindah. Mau tanya, emang dengan harga yang segitu lu pindah-pindah emang bakal ngefek segimana di situ juga, tim lu? Di situ juga, misal Saint Maximin, gue bakal pindahin Saint Maximin tuh paling ke Armstrong, paling ke Saka, paling tapi ke ngefeknya gimana tuh? Ngefek ke tim lu? Gini, makanya kasih gue 6 menit ya. Anjir, Nggak, kepanjangan. Oke, gini. Yang pertama, gue bikin tim ini sesuai dengan, kalau kalian nonton tuh di PDP Level Experience episode 2 tentang price point. Okay. Jadi gue membagi tim gue sebisa mungkin, semua posisi tuh punya budget yang bermacam-macam. Jadi kalau sampai gue harus pindah sana-sini, bisa. Itu pertama. Kedua, gue menghindari triple up. Jadi gue gak mau punya 3 pemain dari satu tim yang sama. 1, takutnya kalau mereka jelek, gue punya kebanyakan. 2, kalau ternyata mereka bagus, terus gue mau beli, gak bisa. Karena gue udah punya 3. Terus yang gue punya salah gitu. Jadi kayak, tahun lalu gue punya De Gea, aduh gue maunya Martial, Greenwood, Bruno, gak bisa nih, gara-gara gue udah punya De Gea. Gue gak mau itu. Terus, gue membatasi pemain promosi. Membatasi banget. Nah, terus gue akan melihat fixture. Nah, Ton, boleh tolong dikasih lihat fixture yang gue sempat kirim ke lu itu. Oke, ini fix FDR, tapi FDR-nya bukan dari official FPL, tapi dari membership areanya FF Scout. Ini gue custom sendiri, jadi gue hanya membedakan tim Big Six, kalau Big Six itu masih ada ya, Liverpool, City, MU, Chelsea, Arsenal, Tottenham, sama non-Big Six. Yang Big Six warna merah, yang non-Big Six warna biru. Ini pertama kali kayaknya dalam 3-4 musim FPL terakhir, dalam 6 game week pertama, gak ada satupun tim yang fixernya bagus banget, sehingga dia gak ketemu Big Six sama sekali. Kalau lihat di sini ya, 20 tim di sini ya, 20-20-nya pernah ketemu Big Six dalam 6 game week pertama. Jadi mau lihat fixture long term juga agak susah, karena semua pasti ketemu Big Six. Dari 20 tim ini, cuma 4 tim yang dalam 6 game week pertama, ketemu Big Six-nya cuma 1, dan nggak punya blank game week. Jadi, main terus 6-6-nya, dan ketemu Big Six cuma sekali. 2 di antaranya adalah Fulham dan West Brom, yang gue mau hindari karena mereka tim promosi. Satunya Tottenham. Tottenham ada minusnya, mereka itu ikut kualifikasi Europa League. Jadi mereka dari game week 1 sampai game week 3 atau game week 4 gitu, bakal main terus, ada game di antara game week, dan ya Europa League, jadi mereka tuh harus ke Bulgaria. Spurs ya. Tanggal 13 itu lawan Everton, tanggal 17 itu lawan Plovdiv away, tanggal 20 lawan Southampton, tanggal 22 Carabao Cup, tanggal 24 Europa League, tanggal 26 Newcastle, tanggal 29 Carabao Cup, tanggal 1 Oktober Europa League, tanggal 3 Oktober MU. Nah, Oke, kita semua lupa. Gila banget ini. Nah, udah bete banget ini, udah magada tim yang lawan Big Six-nya cuma 1, begitu ada yang lawan Big Six-nya cuma 1, Fulham, West Brom, Tottenham. Nah, ada satu lagi, itu Wolves. Jadi Wolves ini satu-satunya tim yang kayaknya menjanjikan. Tapi itu pun, match week 2 langsung ketemu City. Jadi lu mau ngebeng juga susah, karena di match week 2, lu punya pemain Chelsea lawan Liverpool, punya pemain Liverpool lawan Chelsea. Lu punya pemain Southampton dan Ings lawan Tottenham. Ya serba salah. Jadi game week 2 ini kayaknya akan jadi game week yang gue relakan gitu ya. Kurang lebih gitu. Nah, terus gue juga harus bikin tim yang bisa menyiasati blank game week. Ini kayaknya 10 musim terakhir di FPL, ini pertama kali game week 1 itu langsung blank game week. Kayak ini masalah baru lagi nih di FPL. Nah, gimana cara gue menyiasatinya? Kalian nonton ini, nanti sekarang tuh udah ada website komunitas FPL Indonesia. Nanti websitenya kita taruh di deskripsi. Di situ tuh ada divisi scouting. Kebetulan untuk minggu pertama ini gue bikin rubrik di sana, ngepost rubrik di sana tentang gimana menyiasati blank game week 1 ini
pilihan-pilihannya apa aja gitu ya. Nanti linknya ada di deskripsi. Klik ya guys. Itu dalam bahasa Indonesia. Kalau kalian lebih suka bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, gue sekarang udah termasuk, kan inget gak di PDP episode 0 gitu, kita sempat mimpi kita jadi FF Scout Indonesia ya Ton ya? Ya, betul. Nah, langkah pertamanya udah dimulai. Jadi gue udah masuk ke community trial FF Scout, sudah diterima oleh si Sam Bonfield, si cewek di FL Family, udah masukin satu artikel ke sana tentang bagaimana menyiasati Blank Game Week 1. Artikelnya udah diterima dan udah publish. Nanti artikelnya, linknya ada di deskripsi juga. Nah ini artikel yang dimasukin sama gua ya, mewakili S3 Bola dan FPL Indonesia gitu ya. Gimana sih kira-kira menyiasati Blank Game Week 1? Bisa dilihat di situ lah, tapi kurang lebih konsep main gua kayak begitu. Nah terus konsep berikutnya lagi, gue mau nahan wildcard selama-lamanya. Bukan selama-lamanya, sebisa mungkin selama yang gue bisa. Bagus. Saya terima tantangannya. Biar 39 itu, game week 39 bisa dipakai itu, wildcard. Bukan gitu, karena sebenarnya gue pengennya pakai wildcard biar bisa ngejar team value ya, biar team value bisa naik. Tapi dalam keadaan kayak gini nih, Europa League kapan lagi nyambungnya belum tahu, UCL belum tahu, transfer masih bisa sampai Oktober, preseason data kita kurang, ada yang tahu-tahu kena corona, aduh pokoknya kebanyakan masalah. Gue pengennya punya wildcard dulu lah, ditahan dulu yang lama sampai kalau suatu saat tim gue tuh ancur-ancuran, gue masih punya jalan keluar via wildcard. Nah terus balik ke tim gue yang tadi nih, kiper gue mau yang murah. Kenapa kiper gue mau yang murah? Ada di video PDP juga salah satunya lah, episode 2 kalau nggak salah, Price Points. Jadi kiper murah tuh bisa bersaing sama kiper mahal poinnya. Promosi. Terus back pasti Trent Alexander-Arnold pasti punya lah ya, itu gak usah dibahas lah, itu wajib. Terus gue pengen punya satu lagi premium defender. Nah premium defender yang harganya di atas 6 atau 6 di FPL musim ini gak banyak. Van Dijk, Robertson gue gak mau karena double Liverpool, terlalu beresiko. Back Chelsea gue gak mau, selama kipernya masih Kepa gue gak mau pakai, kecuali kalau udah Oblak gitu gue pakai. Back City, Laporte kena COVID. Lucas Digne, back Everton, gue ada kepahitan akhir musim lalu ya. Masih susah move on. Sisanya tinggal satu, yaitu Matt Doherty. Nah awalnya gue bingung nih, wah si Doherty ini pindah ke Spurs gimana nih? Nah bisa ditunjukin satu Ton, gambar yang gue kirim ke lo. Nah di sini tuh ada touch heat map. Jadi sebenarnya kalaupun kita gak nonton bola, kalau kita mau tahu pergerakan pemain itu gimana, ada statistiknya untuk menjelaskan itu. Itu namanya touch heat map. Sebenarnya gue pernah nonton Wolves, nggak pasti pernah lah, kita berempatnya pasti pernah nonton Wolves, pernah nonton Spurs. Di mata gue sih, Doherty itu tipe yang suka, istilahnya bukan overlap tapi underlap. Dia maju ke depan tapi nggak ke byline untuk crossing, tapi dia masuk ke bawah dan power-nya yang ke kanan gitu ya. Ngegali dia. Gitu. Nah tapi ternyata saat gue lihat data nih, setelah lockdown, jadi dari game 30 plus sampai game sekarang nih, Doherty dibanding Aurier itu pergerakannya mirip banget. Gue gak tahu apakah mau beli Doherty itu karena udah berpikir memang Doherty ini pengganti Aurier gitu ya. Cara pergerakan di lapangan mirip banget. Jumlah clean sheet Doherty lebih banyak, jumlah assist Doherty lebih banyak, expected goals Doherty lebih dari 15 kali lipatnya expected goals-nya Aurier, expected assist-nya Doherty hampir 4 kali lipatnya expected assist-nya Aurier, crossing Doherty 10 kali, chance created dia 8. Yang chance created gak selalu dari crossing, ya bisa dari passing juga. Tapi dari 10 crossing, chance created dia 8. Crossing Aurier 37. Chance created cuma 5. Jadi gua rasa sih, kalau Spurs ini bisa bagus bertahannya di bawah Mourinho, dan biasa Mourinho sebelum MU tuh bertahannya bagus gitu ya. Dan Doherty ini masih punya kemampuan kayak musim lalu yang pergerakannya mirip Aurier nih. Buat gue Doherty itu Aurier tapi versi 24 karat lah gitu ya. Jadi ya gue masih kan, gambling di Aurier. Karena lu sempat bilang juga kan, kayak cuman Spurs doang yang punya segmen apa sih itu di... Ya all or nothing gitu, all or nothing. Iya, jadi kan, kalau kalian ikutin, Spurs tuh punya dokumentari tiap tahun all or nothing, di mana manajernya itu diwawancara ekstrim-ekstrimnya di tim mereka tuh apa aja. Salah satu yang dibilang Mourinho adalah Aurier dia nggak percaya masuk proyeknya Diaz gitu kan. Sama Aurier ya gitu. Jadi gue berharap nih Doherty masuk, terus Mourinho tuh selalu gitu ya.
Ya betul. Mourinho selalu gitu ya. Waktu dia ngelatih Inter dia punya Maicon bek kanan yang maju terus. Terus waktu dia latih Spurs ini sekarang dia pakainya kanan lagi Aurier. Dia tuh selalu punya satu back sayap yang maju. Waktu di Madrid dia pakainya Marcelo sih. Ya gitulah. Jadi gue berharap Doherty ini nggak turun gitu. Terus sisanya Bertrand. Kenapa Bertrand? Karena banyak orang yang pakai McCarthy. Tapi gue gak mau kipernya McCarthy. Jadi gue mau pakai back yang dapat clean sheet point juga. Pilihan gue antara Bertrand atau Walker Peters. Nah Bertrand ini kalau dilihat dibanding Walker Peters musim lalu setelah lockdown, menit bermain lebih banyak, clean sheet-nya lebih banyak, expected goals lebih tinggi, expected assist lebih tinggi, shotnya lebih banyak 2 kali lipat, jumlah crossing-nya hampir 3 kali lipat, dan di preseason dia 1 game 1 gol 2 assist, sedangkan Walker Peters di game itu ya cuma 1 clean sheet gitu ya. Jadi gue ambil Bertrand. Udah sisanya 4,5 sama 4 gue belum tahu nih, tapi 3 back itu udah pasti. TAA, Doherty sama Bertrand. Tengah gue gak usah banyak ngomong lah ya, Salah itu wajib diambil, Aubameyang wajib diambil, Souček sama Saint-Maximin gue masih cari-cari potensi-potensi lain di harga segitu. Mungkin yang agak menarik nih Ali. Kenapa Ali? Karena gue lihat Ali ini pemain yang 2 ekstrim ya. Dia kalau lagi bagus banget, kalau lagi jelek banget. Ya, gue berharap Ali yang muncul adalah Ali yang bagus banget. Jadi gini, Mourinho tahun lalu tuh masuk game week 13. Dari game week 13 sampai 38 itu bisa kita bagi 2 periode. Periode sebelum COVID dan periode setelah COVID. Periode setelah COVID, Ali tuh bapuk banget, jelek banget. Makanya Mourinho naruh Lo Celso ke depan, Ali-nya dicadangin mampus. Tapi sebelum COVID, gue bandingin Ali sama Son di periode yang sama. Gol dan assist Ali itu lebih banyak dari Son, expected goals, expected assist lebih tinggi, jumlah shoot lebih tinggi, dan lain-lainnya. Jadi gue cuma berharap Ali muncul. Striker, Martial karena gue butuh MU, Ings karena dia striker yang paling bagus dan paling murah. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf ya penjelasannya jadi lama sekali ini draft saya. Terima kasih. Seperti itu. Akhirnya. Jadi begitu guys, kesimpulan dari 6 menit ada ya 6 menit. Kesimpulan dari PDP hari ini adalah ya. 16 mungkin. Wow. Jadi kesimpulan dari PDP series yang sekarang itu apa ya? Kebetulan ini bukan PDP Pak, maaf. Cuman gimana ya? Dijawab please. Aduh. Problem apa nih? Oke, Pan, thank you buat semuanya. Maaf. Yuk, Pan. Gimana, Pan? Kalau planning lu, Pan? Planning. Ya gua belum lihat fixture lagi, gue harus nyesuaiin fixture lagi, terus dulu terakhir tadi ngasih data National League, apa segala macem. Kan gue beli Doherty, gue ini beli Doherty aja waktu Doherty masih di Wolves. I see. Terus sekarang udah jadi Spurs gitu kan, terus gue lihat kemarin berita transfer, Wolves beli pemain Portugal, lu tahu sendiri gue sama Portugal kayak gimana ya. Ya. Jadi kemungkinan gue bisa aja gue beli sih. Oke, then next deh, Zo deh. Zo, gimana Zo? Planning lu Zo? Mungkin Planning ada early wildcard or anything? Kan kayak tadi Evan ngomong wildcardnya mau ditahan selama-lamanya tuh. Gue sih bakalan tahan juga ya. Gue sebisa mungkin manfaatin dulu nih rotasi dari Salah sama Aubameyang. Jadi kebetulan kan harga mereka mahal tuh. Jadi kalau emang lihat dari beberapa game week awal mereka flop, mungkin banget bakalan dirotasi jadi pemain City atau MU. Lu bakal pakai budgetnya di Salah dan Aubameyang untuk lu rotasi pemain berarti ya? Yes, nanti bakal City atau MU. Alright. And Pan lu tadi udah sempat ngomong nih. Ada Maximin, Souček bakal diganti-ganti segala macam. Actually kan sebenarnya kalau pemain murah ya, lu mau ganti-ganti juga sebenarnya nggak akan terlalu banyak mendampak poin ya sebenarnya ya. Apa yang lu harapkan dari Souček sama Maximin? Nggak mungkin 3 gol 2 gol kan? Itu sebenarnya gue bilang gue ganti-ganti sebelum game week 1 Ton. Sebelum game week 1. Oke. Setelah game week 1? Setelah game week 1 ini gue pakai buat 2 game week squadnya. Jadi gue pengennya nabung transfer. Terus di game week 3 gue bakal jual salah satu dari Salah atau Aubameyang. Gue belum tahu yang mana tergantung form mereka. Ke City.
pemain dari 5 tim. Chelsea, Everton, City, Wolves, MU. Yang mana yang bagus gue belum tahu. Jadi gue nonton dulu dua match pertama. Oke, so sebenarnya berarti lu di game week kedua pun akan melepas City ya? City player ya? Game week 2 gue gak akan pakai City. Oke. Dan ini planning gue. Jadi untuk gue sih sendiri sama, mostly di game week 2 akan gue laporkan karena terlalu banyak yang bentrok. Jadi mau nggak mau, maka dari itu gue pakai Torres sebenarnya. Itu buat pembeda gue langsung. Kalau misalnya yang lain pakai MU, gue pakai Torres. Sebenarnya gue tertarik dengan MU, tapi gue lebih pengen long term untuk di defense. Jadi daripada gue punya Xiao, jadi gue lebih pakai Baldock di Sheffield. Dan buat di game week 3, gue akan ngelakuin 2 transfer sebenarnya. Ini pun kita lihat hasilnya sih sebenarnya. Jadi Auba sama Ings mau gue jual, ganti Sterling sama Martial. Begitu. Ton, ini lu ada duit di bank nggak, Ton? Boleh nanya ya? Boleh, 1,5. Oh, oke. Banyak juga ya, bisa update. Gue juga pengen nanya dong. Pengen nanya. Nanya apa? Itu kok Evan formasinya 4-5-1? Iya, buat game week 1 dia 4-5-1. Tapi udah game week 2 kan Martial bisa masuk tuh. Nah, sebenarnya tadi udah sempat di-mention sama Evan juga sih, bahwa Wolves itu adalah salah satu tim dengan fixture yang bagus, tapi perlu ya kalau dari gua sih gua akan melewatkan 2 fixture utamanya karena dia akan ketemu City. Jadi gua akan beli dia di game week ke-3 atau 4. Nah, 3 ini kan gua tadi udah ngomong Auba atau Ings ya yang gua jual. Jadi kalau misalnya Ingsnya masih ternyata bermain, ya gua akan gantinya ke Yarmolenko, gua ganti Jota. Karena Jota memang benar-benar gue pengen dapet. Salah satunya karena dia sekarang akan menjadi winger, tapi mainnya di mid, gitu. Dan kalau teman-teman tahu, Traore itu nggak terlalu menggiurkan daripada kita lihat di awal musim tahun lalu ya. Jadi kemungkinan Jota akan lebih banyak starter sebenarnya. Traore COVID, Ton? Iya, Traore COVID juga kan. Jadi kemungkinan Jota akan jadi main, dan itu 6,5 di posisi off position gitu. Nah itu buat gue sih lebih oke ya. Cuman nggak akan gue pakai di awal karena satu, gue pengen dapat si Sheffield jadi bentrok. Kedua ketemunya kan City kan. Jadi ya mungkin ketiga lah. Oke, itu aja dari kita semua. Jadi teman-teman mungkin banyak banget di sini, Evan terutama mungkin banyak banget yang belum diucapkan strategi-strateginya. Tapi kita akan coba nanti sebelum dimulai lah ya match perdana, kita akan sering-sering banyak update di sosial media kita. Di Instagram, Twitter, tolong teman-teman subscribe juga, follow juga, and give your like. Oke? Atau mungkin nanti kita akan bikin video saat kayak draft fixnya kita. Saat kick off. 5 menit aja, pendek banget. Ini draft yang masih draft. Jadi ya mungkin tunggu aja lah konten-konten selanjutnya, karena kalian udah banyak minta, kalian banyak yang komen juga. Terima kasih loh semua ya masukannya. Kita sebisa mungkin akan merealisasikan itu semuanya. Jadi tetap support kita. Bahan kerjaan editor. Komen, like, share, dan jangan lupa yang paling penting itu subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Oke, thank you semuanya. Bye-bye.